Mas Giva menyanyikan lagu Nyiur Hijau dengan sangat merdu, begitu pula dengan tembang Jawa yang dinyanyikan sama Mas Dimas. Bait per bait pun berlalu hingga lagu yang mereka bawakan pun selesai dengan sangat baik tanpa ada kesalahan sedikit pun. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku datang kembali dengan membawakan koleksi terbaru kisah horor Wawa yang udah masuk di part 158. Tapi sebelum itu aku mau nyapa Wawa aku dulu nih yang mungkin lagi nonton video aku sambil rebahan, sambil makan, sambil ngerjain tugas, sambil nyetrika baju, atau sambil lagi nobar ini semuanya kan. Jangan kalian nobar di kelas, aku takut dimarahin guru kalian. Halo, banyak yang nge-DM aku tuh posting lagi di kelas. Kadang gurunya juga ikutan nonton, gak enak aku. Maaf ya Bu, tapi selamat nonton lah buat kalian semua ya. Nah, biar kalian makin semangat nih, malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah mistis yang kalian tunggu-tunggu, yang kali ini berkaitan dengan dunia pentas seni. Wah, aku yakin kalian pasti pernah mendengar ucapan bahwa gemerlap panggung pentas seni selalu erat kaitannya dengan hal-hal mistis. Pernah kalian dengar kayak itu ya kan? Nah, di sini biar nggak banyak spoiler, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja lah ke ceritanya, Wak ya. Check it out. Kurang kencang. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Mas Giva, laki-laki ya, dari Yogyakarta. Halo Mas Giva. Jadi Wak, pengalaman horor ini dialami Giva ketika dia menjadi penampil di sebuah acara pentas seni pada tahun 2020 yang lalu, Wak. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau jelasin sedikit tentang profilnya si Giva ini ya. Jadi Wak, Giva ini adalah seorang mahasiswa seni musik di sebuah kampus seni terbesar di Yogyakarta. Kalian pasti tahu lah itu di mana kan. Nah, Giva ini sebenarnya bukan orang asli Jogja, Wak. Dia merantau dari Jakarta demi bisa menempuh pendidikan di bidang yang paling dia gemari, yaitu bidang musik. Sejak awal diterima di kampus ini, Wak, Giva menjadi semakin aktif lagi terjun di dunia musik, khususnya sebagai penyanyi atau vokalis. Di sela-sela waktu kuliahnya, dia pun menyempatkan diri untuk mengambil pekerjaan sampingan sebagai penyanyi di kafe-kafe atau juga acara-acara pernikahan nih. Biasalah kan anak mahasiswa baru pasti lagi semangat-semangatnya kali ini mencoba banyak hal. Begitu juga dengan Mas Giva. Berkat keaktifannya ini, Giva pun menjadi mahasiswa yang cukup dikenal baik nih, Wak, baik oleh para dosen maupun para seniornya. Sehingga tidak jarang Giva pun mendapatkan tawaran manggung nih dari mereka-mereka semua. Ini patut dicontoh nih, Wak, ya, agak aktif kalian tuh dikit. Dah lah tuh, singkat cerita, pada saat memasuki semester 2, Wak, Giva pun mendapatkan sebuah tawaran untuk manggung di sebuah event kolaborasi antara kampus seni yang ada di Yogyakarta, which is kampusnya Giva, dengan kampus seni terbesar yang ada di Solo juga. Ya, jadi dua-duanya ini sama-sama kampus seni. Sama juga sih sebenarnya namanya. Tapi yang jelas satu di Jogja, satu lagi di Solo. Nah, pada saat itu, Wak, salah satu seniornya Giva yang bernama Mas Botur menghubungi Giva dan berkata, "Halo Giv, aku ada proyekan nih, lumayan besar proyekannya. Ikutan gabung yuk," kata dia kan. Boleh Mas, boleh. Proyekan apa? Ya biasalah, kerja sama bareng sama kampus sebelah, which is kampus di Solonya. Tapi kali ini konsepnya agak unik nih Giv, katanya. Unik gimana Mas? Jadi nanti konsep acaranya itu kita menggabungkan seni musik modern dengan seni musik tradisional. Nanti kamu membawakan lagu bahasa Indonesia yang juga ada tembang Jawanya. Itu kata Mas Botur nih kan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Mas Botur, Giva nggak langsung mengiyakan, Wak. Kenapa? Mau eventnya sebesar apapun, Giva nih nggak yakin dia bisa menyanyikan tembang Jawa. Secara dia lahir besar di Jakarta, Nadia. Yang dimana dalam kesehariannya juga sama sekali dia nggak pernah memakai bahasa Jawa ya kan. Kayaknya nggak dulu lah Mas. Aku aja kalau ngomong bahasa Jawa suka diketawain kok sama kawan-kawan. Katanya suka belepotan mulut aku. Gimana pula nanti kalau aku nyanyiin tembang Jawa? Belum terbiasa aku Mas, belum. Mendengar kekhawatirannya Giva, Mas Botur pun berusaha menenangkan Giva. Alah udahlah, masalah tembang Jawa tuh gampang, nanti tak ajarin. Yang penting kamunya mau dulu Giva, ayolah. Mau ya. Sekalian jalan-jalan ke Solo kita. Mumpung ada kesempatan loh ini manggung di sana, jarang-jarang loh udah kayak gini. Dan by the way memang kebetulan event tersebut akan diselenggarakan di Jogja, bukan di Solo, walaupun kolaborasinya dua tempat kan, tapi
Eventnya ada di Solo. Nah, melihat Giva yang tampak bimbang, Mas Botur pun berkali-kali berusaha meyakinkan, tenang aja, nanti kamu nggak sendirian kok. Ada nanti anak-anak jurusan lain yang juga tampil di sana. Nah, di jurusan kita ini, aku pengennya kamu yang mewakili, Giv. Nah, Giva yang awalnya nggak mau, tersentuh pula dia Wak, diberi kepercayaan yang begitu besar sama seniornya kan dari jurusannya ini. Akhirnya mau nggak mau lah itu Nat, aku setujui lah kan. Ya udahlah Mas, yalah nggak apa-apa, aku coba manggung lah di acara itu. Maulah ini Giva nih. Nah tuh setelah mengiyakan tawaran Mas Botur, Giva dan beberapa penampil dari kampusnya pun langsung melakukan koordinasi dengan tim penampil dari kampus Solo. Dan untuk memudahkan kedua belah pihak, maka koordinasi itu pun pada saat itu dilakukan secara online dari kota masing-masing. Tim Solo tetap di Solo, tim Jogja tetap di Jogja. Nah, tim Solo sebagai tuan rumah pun memberikan penjelasan detail terkait susunan acara, konsep hingga lagu yang akan dibawakan oleh Mas Giva. Pada saat itu, Mas Giva ini diminta untuk menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul Nyiur Hijau, yang nantinya dimix dengan sebuah tembang Jawa. Ya, judulnya Nyiur Hijau, di-mix sama tembang Jawa. Dan selain menjelaskan tentang teknis acara, Wak, tim Solo juga memberitahu tentang timeline acara, di mana tim Jogja ini hanya memiliki waktu selama 2 minggu untuk latihan sendiri di Jogja. Ya, kemudian mereka ini akan lanjut berlatih bersama-sama dengan tim Solo selama 3 hari sebelum hari H. Jadi hari H sebelum acara, tim Jogja ini udah harus sampai Solo nih, latihan sama-sama di sana. Nanti 3 hari itu digunakan, 1 hari buat latihan gabungan, 1 hari buat gladi resi, 1 hari inilah hari H ya. Nah, mengetahui bahwa waktu yang diberikan ini cukup mepet, Giva pun langsung mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, Wak. Selama 2 minggu itu Nadia, aku berusaha tuh mengulik informasi seputar tembang Jawa untuk bisa mendapatkan feel pada saat manggung nanti. Dan selain menggali informasi, Wak, Giva ini juga rutin latihan bersama dengan teman-teman sekampusnya yang juga akan mengisi acara di Solo nanti. Setiap kali datang latihan nih Nadia ya, aku selalu ngambil posisi di pojok sambil berusaha menyanyikan tembang Jawa. Ayo, bisa. Tapi entah kenapa Nadia, aku selalu saja merasa nyanyian aku kurang pas, nggak bisa aku dong. Sehingga ketika dia berada di tengah-tengah lagu nih, nyanyian Giva mendadak berhenti. Tunggu lo, bentar lo. Bukan kayak gini lah. Bukan kayak gini nih. Logatnya nggak kayak gini nih. Alah, gimana nih, susah kali ya Allah, macam mana nih ya. Belum terbiasa dia Wak ngomong Jawa, jadi medoknya tuh belum dapet gitu loh. Nah, melihat Giva yang tampak kebingungan, salah seorang penari yang nanti juga akan ikutan nampil di Solo ngomonglah sama dia kan, cewek nih, kamu kenapa ya Dek? Lihat kok kamu kayak orang bingung. Iya ya Mbak, aku kesulitan nih belajar nembang Jawa nih. Mau tak kasih tahu cara yang gampangnya enggak? Ya mau lah, gimana caranya? Nah gini, coba kamu lakukan ritual deh. Biasanya nih ya, anak-anak yang mau pentas ini pasti melakukan ritual tertentu biar penampilannya berjalan lancar dan hasilnya juga memuaskan, kata si Mbak ini. Wak, ritual gimana maksudnya nih Mbak? Kata si Giva. Ya ini nih, misalnya kalau misalnya penari topeng, dia biasanya ngajak ngobrol topengnya dulu deh, supaya nanti sukmanya menyatu tuh sama itu topeng. Itu kalau pemain topeng. Kalau pemain gendang beda lagi. Biasanya gendangnya itu dimandiin dulu tuh pakai air kembang sebelum pentas. Bener loh ini, Mbak sering kok ngeliat, kadang juga Mbak pakai ritual kayak gitu. Ya udah kamu coba ngapain kayak gitu biar kamu nyatu sama tembang Jawamu, kata si Mbak ini Wak. Nah ketika mendengar saran dari Giva, sebenarnya Giva nggak begitu percaya. Masa ya kayak gitu. Tapi demi menghargai si Mbak ini Wak, Giva pun berusaha untuk mengiyakan sarannya. Iyalah Mbak, nanti aku coba cari ritual apa yang cocok supaya aku bisa nembang Jawa ya, kata dia kan. Walaupun sebenarnya di sisi lain Giva ini juga kebingungan lah, aku mau buat ritual apa supaya aku bisa nembang dengan baik nih. Baru semester 2 ada di situ Wak, belum ngerti-ngerti kali lah deh kayak gitu tuh. Dah hari demi hari pun berlalu tanpa terasa waktu latihan 2 minggu ini Wak udah mulai habis. Di titik ini hasil latihan menembang Jawanya Giva masih belum terlalu bagus. Dan hal itulah yang membuat Giva semakin dilanda perasaan cemas. Alah Nat, gimana ini Nadia, part Jawa aku jelek kali. Gimana kalau nanti hasilnya jelek? Mana ini acara besar, aku di perwakilan. Aku sudah dipercaya, aku malah gak percaya diri Nat. Aku takut penampilan aku jelek nih. Allah, aku malu-maluin nanti kayak gitu lah. Wajar lah, coba kalian di posisi Giva. Tapi walaupun demikian, Giva pun tetap menenangkan diri dan bertekad memaksimalkan persiapannya pada saat sudah sampai di Solo nanti. Gak apa-apa lah, tenang kok Giva, masih ada 3 hari lagi buat latihan di sana. Bisa, aku pasti bisa, katanya kan. Singkat cerita Wak, pada hari yang sudah ditentukan, Giva dan rombongan tim dari Jogja pun berangkatlah ini ke Solo.
kan. Sesampainya di lokasi dekat Solo nih, Giva pun langsung melakukan latihan gabungan dengan tim penampil dari Solo. Sebelum latihan dimulai, Giva sempat berkenalan dengan para pemusik tradisional dan juga beberapa mahasiswa yang ada di kampus Solo ini. Terus nggak lama kemudian latihan pun dimulai. Wah, 2 tim nih, tim Solo, tim Jogja udah bergabung latihan lah mereka. Dan setelah latihan selesai, lagi-lagi Giva merasa belum puas dengan penampilannya. Wah, aduh gimana ini ya, udah hamin 2 acara masih kayak gini aja penampilan aku. Yang lagu Nyiur Hijaunya udah bisa aku, yang nembang nih masih belum enak, pelafalan Jawa aku kurang pas. Pokoknya hari itu Giva nih betul-betul ngerasa lebih stres dan lebih putus asa lagi, Wak. Giva tidak yakin penampilannya akan berjalan lancar selama dia masih kesulitan untuk menyanyikan tembang Jawa. Aduh, Nat, macam mana nih? Ya Allah, hamin 2 nih. Kayak mana nih? Makin gelisah dia, Wak. Nah, tapi di tengah keputusasaan itu, Giva tiba-tiba mendengar sebuah kabar gembira yang membuat beban di pikirannya seketika menghilang. Apa itu? Jadi ceritanya nih, Wak, ya. Pas kali hamin 1 sebelum acara, Giva ini kan kembali latihan lagi nih, ya kan, sama tim-tim Solo, ya kan. Hari itu merupakan latihan gladi resik, latihan terakhir, di mana semua konsep acara maupun teknis acara sudah harus fix tanpa perubahan apapun. Iya kan? Nah, latihan gladi resik itu pun dimulai sejak pagi dan baru selesai jam 11 malam nih. Setelah gladi bersih itu selesai, Giva nggak langsung balik ke hotel, Wak. Untuk kesekian kalinya dia merasa kalau masih tembang Jawa yang aku bawakan masih belum sempurna. Dan untuk menenangkan pikirannya lagi kalut waktu itu, Giva pergi lah ini, Wak, ngerokok nih. Ya kan, keluar aula pentas. Lagi asik-asik dia ngerokok kan, tiba-tiba ada seorang mas-mas, seorang pria yang datang menghampiri Giva. Nah, pria tersebut memakai kaos dan celana jeans panjang, berusia sekitar 27-28 tahun lah, Nat. Wajahnya hitam manis ya, khas-khas mas-mas Jawa pada umumnya lah, kan. Nah, si laki-laki ini menghampiri si Giva. Dengan suara medoknya dia bilang, "Halo, Mas Giva ya?" Nah, Giva yang merasa nggak kenal sama laki-laki itu ya nanya balik, "Iya Mas, Mas siapa ya?" "Oh, saya Dimas," katanya. "Salam tangan, saya Dimas. Saya diminta sama Mas Cakra, Mas." Mas Cakra ini leader dari tim Solo, Wak. "Saya diminta sama Mas Cakra buat ngasih tahu kamu kalau ada perubahan konsep." "Hah? Ganti konsep? Ganti konsep gimana nih, Mas? Bukannya udah fix ya semuanya?" Wah, kata Mas Cakra konsepnya diubah kok, Mas. "Nanti nih ya saya bakalan duet sama Mas Giva. Saya nanti bagian part Jawane, nanti Mas Giva bagian part Indonesianya." Yo, dengar itu senang lah Giva. Betulan lah Mas. Alhamdulillah. Serius Mas Cakra ngomong kayak gitu. Wes nanti aku yang nyanyi Jawanya ya. Ya udahlah Mas, mantep ini. Pas pula aku memang belum bisa kali ini, Mas. Nah, terus sekarang kita latihan apa gimana nih, Mas? Udah tinggal besok nih soalnya, kata Giva. Nggak sabar lah Giva ini kan. Nah, dengar itu Mas Dimas langsung jawab, "Rasa los wae sesok Mas." Nah, setelah menyampaikan kabar itu, Mas Dimas ini pun ikut duduk di sebelah Giva sambil menyalakan rokok linting yang dia keluarkan dari saku celananya. Dah, mereka berdua sama-sama ngerokok lah itu kan, Wak, sambil sesekali mengobrol ringan. Dari obrolan itu, Giva langsung bisa menilai bahwa Mas Dimas ini memang baik. Nah, dia memang ramah, sopan kali dia. Gak sombong dia lah pokoknya. Mereka asik bercengkrama, ngobrol-ngobrol gitu hingga tidak terasa sudah habis lah itu 1 batang rokok. Nah, setelah rokoknya habis, Mas Dimas ini berpamitan pulang. "Mas, saya balik dulu ya. Besok kita langsung ketemu di backstage aja ya Mas ya, pas acara langsung," kata dia. "Nggak latihan nih, Wak, mereka langsung udah ketemuan besok aja gitu." "Oh, oke Mas, siap, beres pokoknya. Makasih banyak ya Mas Dimas ya," kata kayak gitu. Semangat kata si Giva. Nah, setelah Mas Dimas pergi, Giva tersenyum-senyum sendiri lah, Wak. Yes, akhirnya beban yang selama ini aku pikul menghilang seketika setelah Mas Dimas datang. Giva tidak lagi dibebani oleh pelafalan tembang Jawa yang beberapa hari ini menguras tenaga dan pikirannya. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, aku sudah bantu aku gitu. Tapi nggak lama kemudian Giva berpikir lagi, bentar loh, kalau Mas Dimas disuruh bantuin aku, berarti penampilan aku selama ini memang sejelek itulah, Nat ya. Sampai diganti konsepnya. Ya ampun. Dan selain itu Giva ini juga merasa janggal, Wak, karena perubahan konsep itu tumben kali dilakukan hamin 1 acara. Which is ini kan sesuatu hal yang tidak lazim kan, Wak. Apa janjian aku di prank nih ya? Tumben-tumben nih kayak gini. Tapi walaupun pikiran itu sempat terlintas, Wak, Giva langsung menepis pikiran buruknya dan menganggap bahwa keputusan Mas Cakra ini merupakan keputusan terbaik bagi semua pihak. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa udah. Ini keputusan dia, bukan keputusan aku. Aku malah terbantu gitu kan. Dan karena perintah itu diberikan langsung oleh Mas Cakra, which is leader dari acara ini, Giva pun menurut tanpa mengkonfirmasi perubahan itu kepada siapapun, termasuk Mas Botur. Saya ingat nama Mas Botur, senior yang pertama kali ngasih job pertamanya. Dah, los aja gitu, Wak, kan. Ikutin kata Mas Dimas, los wae sesok. Yo.
Dah tanpa terasa Wak, pentas yang ditunggu-tunggu ini pun tiba. Giva bersantai bentar tuh di hotel tempat yang menginap sambil mempersiapkan diri sebelum pentasnya dimulai nanti malam. Nah setelah semua persiapannya beres, Giva pun bersama tim penampil dari Jogja lainnya langsunglah pergi bersama-sama ke lokasi acara. Sesampainya di sana, Giva pun langsung mengganti bajunya dengan kostum adat Jawa yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Selesai berganti pakaian, Giva duduk sendirian nih Wak di salah satu kursi backstage sambil mengamati teman-temannya yang lagi sibuk dengan urusan masing-masing. Duduk aja si Giva sendiri sini kan. Coba untuk menenangkan diri juga. Mau gimana pun aku mau nampil juga agak nervous juga ini. Dan karena pada saat itu nggak ada yang bisa diajak ngobrol Wak, Giva pun bergegas lagi keluar backstage untuk ngerokok lagi. Nah, waktu dia ngerokok di luar itu Wak, selang beberapa saat kemudian salah satu timnya siapa ini, tim LO si Giva manggil, "Mas Giva, ayo bentar kumpul di sini bentar. Acaranya udah mau dimulai Mas." Kata, "Oh iya Mas, siap kata gitu." Nah, dimatikan nyala rokok ya kan. Dan Mas Giva pun berjalan masuk kembali ke area backstage. Nah, di saat yang bersamaan juga waktu balik badan mau jalan masuk backstage-nya, tiba-tiba Mas Giva melihat Mas Dimas sedang berjalan menuju ke arahnya Wak. Dari kejauhan Giva ini dibuat tersihir dengan penampilan kostum yang dipakai sama kawan dia ini, sama Mas Dimas ini. Dimana sore itu Wak, Mas Dimas ini memakai baju adat Jawa ala-ala vintage gitu Nadia, dimana pakaian atasnya warnanya hitam mengkilap tapi ya, dan dihiasi aksen berwarna emas. Ya, Mas Dimas juga menyelipkan sebuah keris mewah tepat di balik punggungnya. Wih gagah kali tersenyum-senyum lah Wak Giva nengok outfitnya Mas Dimas kan, ngebatin dia. Memang keren kali. Wih, mewah betul, pantas dipakai sama dia nih. Tersihir langsung Mas Gima pula Giva kan. Tapi di sisi lain Wak Giva ini juga ngerasa iri. Karena apa? Karena baju yang aku pakai, nah dia merupakan baju Jawa dengan atasan cuma warna putih biasa, bawahan pakai kain jari warna coklat biasa. Terus aku cuma pakai keris kecil aja yang semuanya tampak sangat biasa saja. Pokoknya kebanting kali lah Wak sama Mas Dimas. Bajuku kayak gini pula, baju dia macam gitu. Terbanting lah nanti nih. Melihat perbedaan outfit yang mencolok itu, Giva pun sempat merasa khawatir kalau nanti Mas Dimas inilah yang justru menjadi pusat perhatian penonton Wak dibanding dirinya. Iyalah secara penampilannya jomplang kok Wak. Tapi kemudian Mas Giva berusaha untuk menepis pikiran buruknya dan berkata, ya sudahlah, emangnya aku ini siapa? Baju nih aja aku dipinjamin sama tim wardrobe, jadi nggak usah berharap banyak lah gitu, kata Mas Givanya. Nah pada saat sedang memikirkan outfit yang dipakai partner duetnya ini Wak, Giva pun dikejutkan dengan suara Mas Dimas yang berkata, Mas Giv, sebelum mulai kita latihan dulu yuk. Gak apa-apa latihannya mepet-mepet gini biar gak usah nervous. Oh iya mas, boleh mas. Dari kemarin kan kita juga belum latihan sekalipun kan mas ya. Wes sekarang aja yuk mumpung belum mulai, kata Mas Dimas. Nah dah tuh mereka berdua pun masuklah itu ke dalam backstage dan berdiri di salah satu spot yang memang masih kosong. Di sana Giva pun mulailah melantunkan lagu Nyiur Hijau yang kemudian dilanjutkan oleh Mas Dimas di bagian tembang Jawanya. Bukan di bagian, dengan tembang Jawa. Ini kan mix dua lagu kan. Nah waktu Mas Dimas nyanyi Wak, di sinilah lagi-lagi Giva dibuat terkagum-kagum karena ternyata suaranya Mas Dimas ini Nadia, ya Allah, hangat suara tuh, merdu suara tuh, sopan suaranya nih Wak. Merdu kali, halus kali, lembut kali, Masya Allah kali lah lagu. Komplit kali lah Mas Dimas di mataku waktu itu. Bajunya udahlah sekeren itu, suaranya pun gak kalah keren. Kenapa kamu menaiki itu? Halo Kak Mulabon, mantap kali memang ciptaan Tuhan yang satu ini. Tersihir lagi nih Wak Mas Giva kan. Nah setelah mendengar tembang yang dibawakan oleh Mas Dimas, Giva pun tidak sungkan-sungkan untuk memuji. Woi mantap mas, suaramu mas, sopan kali suaraku tuh masuk ke telinga aku. Untung ada kamu mas, gak kebayang aku kalau misalnya aku tampil sendirian pasti penampilanku biasa aja. Aku nyanyi Jawa gak sebagus Mas Dimas loh, keren lah Mas Dimas, kata Giva. Nah mendengar pujiannya Giva, Mas Dimas menjawab dengan santai, alah bisa aja kamu nih. Dan selesai latihan mereka pun duduk-duduk di kursi backstage sambil menunggu giliran mereka tampil nih Wak. Nah udahlah, tunggu. Pas namanya Giva sudah dipanggil oleh MC, entah kenapa nih Wak ya, Mas Dimas tiba-tiba ngomong kayak gini, Mas Giva, apapun yang terjadi nanti kamu gak usah takut. Memang hal ini sudah direncanakan oleh Gusti Allah ya mas. Di titik ini aku udah ngerasa janggal nih sama perkataan Mas Dimas ini. Tetapi kejanggalan itu teralihkan karena pada saat itu aku juga ngerasa
tangan aku dingin kali ini akibat demam panggung. Bentar lagi aku mau nampil. Melihat Giva yang tampak nervous, Mas Dimas pun macam digandengnya gini, Wak. Tangannya siapa? Tangannya Giva kan, sambil bilang, kamu gugup ya Mas? Wes santai ya, insya Allah lancar wes. Bismillah, bismillah, tenang oh pikirmu. Nah tepat setelah Mas Dimas melepaskan tangannya itu, seketika perasaan nervous yang aku rasakan itu Nadia ikut menghilang. Tenang, aku ditenangin sama Mas Dimas tuh kan. Giva jadi lebih percaya diri lagi dan bersemangat untuk nampil nih, ya kan? Nah singkat cerita, mereka pun akhirnya bernyanyi dengan sepenuh hati di atas panggung. Mas Giva menyanyikan lagu Nyiur Hijau dengan sangat merdu. Begitu pula dengan merinding. Begitu pula dengan tembang Jawa yang dinyanyikan sama Mas Dimas. Bait per bait pun berlalu hingga lagu yang mereka bawakan pun selesai dengan sangat baik tanpa ada kesalahan sedikit pun. Nah, setelah lagu yang mereka bawakan ini selesai, Wak, semua penonton dengan sangat meriah bertepuk tangan. Wah, semua, bahkan aku lihat Nadia ada 1-2 orang yang bertepuk tangan sambil berdiri. Wah, standing applause dapat mereka. Melihat respon yang begitu hangat dari penonton, Mas Giva ini ngerasa justru biasa aja, Wak. Dia nggak ngerasa bangga. Karena apa? Mas Giva ini menganggap bahwa pujian itu terjadi berkat tembang Jawa yang dinyanyikan sama Mas Dimas. Bukan karena nyanyian aku, Nat. Ini gara-gara dia nih. Ya memang bagus sih suaranya, bukan karena aku, orang penampilan aku biasa aja kok gitu. Insecure Mas Giva. Nah tepat setelah turun dari panggung, Mas Dimas pun langsung berpamitan pulang nih. Mas Giv, aku balik duluan ya. Kok buru-buru Mas, santai dulu aja lah wes. Gaweanku wes rampung Giv. Gur ikut tok. Kata. Oh alah ya udah Mas, hati-hati ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Dimas, kata Giva. Dah lah tuh. Nggak lama setelah itu turun panggung, Mas Dimas pun langsung pergi. Teman-temannya Giva langsung mendatangi Giva sambil meluk. Oi bro, asli keren banget penampilan kamu Giv. Selamat ya bro. Tapi lagi-lagi Wak, di sini Giva sama sekali tidak merasa excited karena Diva pula. Giva ini menganggap bahwa semua pujian yang dia terima itu bukan sepenuhnya buat dia. Giva ngebatin, kayaknya kalau aku kemarin jadi tampil sendiri, orang-orang gak bakal memuji aku seheboh inilah. Gitu kata si Giva. Pokoknya malam itu Giva ini betul-betul ngerasa ya aku tuh biasa aja Nadia. Meskipun aku dibanjiri ucapan selamat dari orang-orang yang memuji penampilan aku sama Mas Dimas tadi. Tapi aku tahu itu sebenarnya ditujukan buat Dimas sih. Aku tahu lah aku Nat, biasa aja. Mas Dimas memang keren kali katanya. Nah singkat cerita, setelah semua rangkaian acara selesai, Giva nggak langsung balik ke hotel nih Wak. Waktu itu para panitia mengajak penampil acara termasuk Giva untuk nongkrong bersama nih, sebagai bentuk perayaan sudah berakhirnya event besar tersebut. Dan untuk mempererat silaturahmi, mereka pun saling bertukar follow akun Instagram satu sama lain kan Wak. Nah karena kan mereka ini memang berasal dari 2 kampus yang berbeda. Nah itulah kan belum tentu nanti di lain kesempatan mereka bisa ketemu lagi kan. Makanya mereka saling bertukar follow di Instagram itu. Nah setelah Dimas merasa sudah memfollow semua akun Instagramnya teman yang ada di situ, Giva pun tiba-tiba teringatlah sama Mas Dimas yang tadi kan dia buru-buru pulang duluan nih. Giva nanya lah kan ke kawannya satu, Instagramnya Mas Dimas apa bro? Dengar itu Mas Cakra ini nih yang bilang tukar konsep, yang leader tim solo nih Wak, nyaut langsung, Dimas sopo? Dimas teman duetku tadi tuh loh, kata Giva. Disinilah Mas Cakra dengan ekspresi terkejut balik nanya ke siapa? Ke si Giva. Hah? Mana ada duet Giv? Kamu tadi kan nyanyi solo. Ya Allah merinding. Enggak Mas, solo dari mana? Orang kamu yang nukar konsep jadi duet kok aku sama Mas Dimas. Mas Dimas tadi tuh loh yang bajunya hitam keren kali, emas-emas semua di atas. Kerisnya juga mantap kali ku tengok tadi. Mendengar perkataan Giva Wak, seketika suasana nongkrong itu hening. Dengan hati-hati Mas Cakra bilang, Giv, tadi itu kamu nyanyi sendirian. Di antara kita semua tidak ada yang namanya Dimas. Baik dari tim solo maupun tim Jogja, nggak ada yang namanya Dimas. Kamu nyanyi sendirian, Giva. Ya Allah. Tepat pada saat itu Nadia, jantung aku tuh macam berhenti berdetak. Jangan macam-macam kalian ya, jangan ngada-ngada kalian. Coba sini, mana lihat video waktu aku tampil tadi. Dah tim dokumentasi diputar aja lah itu video waktu si Giva nampil kan. Dan kalian tahu Wak, di saat itu langsung lah si Giva ini dilanda shock berat karena ternyata sepanjang musik itu mengalun, aku memang nyanyi sendirian. Aduh merindingnya beda ya, astagfirullahaladzim. Bahkan pada saat udah sampai di part tembang Jawanya, ternyata Giva sendirilah yang bernyanyi Wak. Nggak ada Mas Dimas tuh doh.
Merinding aku sampai ke jakun, macam mana? Ya Allah. Dan yang lebih mind blowingnya lagi Nadia, pada saat aku menembangkan Jawa itu, aku juga sambil meliukkan tanganku ke kiri, ke kanan, seperti sedang menari tarian Jawa. Shock nggak kalian? Astagfirullahaladzim. Di sana lagi Giva kembali lagi mengingat momen pertemuannya dengan Mas Dimas, mulai dari dia pertama kali ketemu di luar aula itu, momen ketika mereka merokok bersama, latihan nyanyi bersama, bahkan Giva juga mengingat momen ketika Mas Dimas menenangkan dirinya ketika dia gugup mau naik ke atas panggung. Aku nengok Nadia, aku lihat, aku merasakan, aku yang mengalami. Semua kerasa begitu nyata, aku nggak halu Nat. Serius, aku lihat. Di situ jadi bertanya-tanya lagi, Giva kan, masa iya Mas Dimas tuh nggak nyata? Terus yang dari kemarin nemenin aku siapa, Mas Cakra? Giva yang sudah tidak sanggup lagi mencerna semua kejadian itu, akhirnya di saat itu pingsan langsung. Pingsan Giva dibuat. Pingsan aku nggak bisa aku mencerna semuanya. Nah, sampai akhirnya Giva pun terbangun dari pingsannya di hotel dengan sudah dikelilingi beberapa teman-teman lainnya. Dan setelah merasa cukup tenang, Giva pun akhirnya menceritakan dengan lebih rinci tentang kronologi pertemuannya dengan Mas Dimas. Wah, Mas jadi kemarin tuh gini. Wah, diceritain itu macam aku ceritain sama kalian lah. Dan setelah mendengar penjelasan Giva, Mas Botur seniornya ini bilang, astagfirullahaladzim, Giv, kamu tahu nggak Giv? Sejak gladi bersih malam itu, emang tuh aku ngelihat kamu tiba-tiba kok berubah. Kamu jadi sering menyendiri sambil komat kamit. Gitu Dim, Giv. Gak aku aja loh yang nengok, kamu lihat juga toh. Oh Mas, kamu kayak gitu Mas. Banyak kok yang ngeliat kamu kayak gitu. Yo kami sengaja ngediemin kamu karena kami pikir ya kamu lagi fokus mendalami lagunya Giv. Itu kata Mas Botur. Wak. Kawan-kawannya pada nengok Giva nih sendirian, komat kamit mulutnya sendirian, mojok sendirian, latihan sendirian kayak gitu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Mas Botur, perasaan Giva pun semakin tidak karuan lagi karena Giva sendiri tidak tahu kalau Mas Dimas ini makhluk apa. Berarti kalau kawan-kawan nggak bisa lihat, aku manggung sendiri di atas, yang ku tengok tuh berarti makhluk halus lah. Dan kata Mas Dimas, Wak, meskipun aku sering mendengar isu mistis di dunia seni ini, Giva betul-betul tidak menyangka bahwa aku ini ikut mengalami kejadian mistis itu. Patutlah waktu itu Mas Dimas ini sempat ngomong apa? Masih ingat nggak kalian? Mas Giva, apapun yang terjadi nanti, gak usah takut. Memang hal ini sudah direncanakan oleh Gusti Allah. Itulah mungkin Nadia clue dari dia tuh. Aku ini makhluk halus loh Dimas. Giva. Pengalaman Giva tampil bersama sosok halusnya Mas Dimas ini, Wak, ternyata menimbulkan trauma sendiri bagi Giva. Kata Giva, Wak, sejak saat itu Nadia aku udah nggak mau lagi ngambil job yang berkaitan dengan tembang Jawa ataupun gamelan Jawa, nggak mau. Waktu trauma guna sampai setrauma itu loh, Wak, dia. Tapi di sisi lain Giva juga berterima kasih kepada sosok Mas Dimas yang memang sudah membantunya bernyanyi pada malam hari itu. Mau gimana pun Nadia, mau halus apapun dia tuh kan Nadia orang tidak bantu aku kok. Cuma aku masih agak trauma aja sekarang. Gitu. Dan sekarang FYI aku mau bilang sama kalian, suasananya nggak enak loh tiba-tiba. Nggak enak, Naspi. Oke, untung udah mau closing. Dan sebenarnya, Wak, kata teman-teman Giva yang lagi nongkrong di sana, kejadian kayak gini nih sebenarnya pernah terjadi beberapa kali loh, Giv. Cuman kebanyakan si sosok ini ngebantu yang perempuan-perempuan. Ini tumben dia mau ngebantu laki-laki katanya. Tapi baik pula, Wak, sosok itu kan dia kayak pengen membantu, menyemangati lagi nih mahasiswa yang lagi gak percaya diri kayak gitu. Tapi juga agak menyeramkan ya. Menyeramkannya setelah tahu, tapi untungnya Mas Dimas ngeliatinnya dengan sosok yang baik, sosok yang halus, lembut kayak gitu kan ya. Tapi apapun itu, kalau aku jadi Mas Giva, Wak, aku tetap berterima kasih sih. Makasih Mas Dimas. Coy. Kucing si Boris. Oke, udah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Giva pada saat menyanyikan tembang Jawa di sebuah acara pentas seni di sebuah kampus. Sebenarnya masih banyak juga pertanyaan tentang sosok Mas Dimas ini, Wak, yang Giva sendiri yang nggak tahu juga jawabannya apa. Sehingga aku juga ikutan bertanya-tanya lah, kira-kira nih siapa Mas Dimas ini, Wak? Kenapa dia tiba-tiba muncul ngebantuin Giva? Tapi terlepas apapun sosok dari Mas Dimas ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada Mas Giva yang memang sudah bersedia membagikan kisah ini ke kita semua. Sukses terus buat
buat karirnya. Semoga pada suatu hari nanti kita juga punya kesempatan untuk bisa mendengarkan kamu bernyanyi langsung nih buat semuanya. Dan juga mungkin ini menjadi sebuah trigger buat wawa-wawa yang memang mengambil jurusan kuliah di kesenian. Dan sejauh ini Mas Giva ini bukan satu-satunya wawa yang menceritakan tentang pengalamannya di pentas seni gitu. Ada kok beberapa yang kayak musik gamelan itu bisa bunyi sendiri pas misalnya mereka nari itu, misalnya jumlahnya ada 5 ternyata ada 6, yang kayak gitu tuh loh, Wak. Aku jujur sangat menikmati pengalaman-pengalaman horor di bidang seni loh. Dan juga mungkin ada di antara kalian yang merupakan temannya Mas Giva yang juga mungkin ada pada saat kejadian ini terjadi. Boleh dong bagi pengalamannya juga, Wak, di sini. Yang mungkin ada pada saat kejadian Mas Giva manggung ini terjadi, tulis dong di kolom komentar di bawah. Atau mungkin juga yang punya pengalaman horor tersendiri di dunia seni nih, tambahin semua di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Ini namanya Boris. Boris bilang apa? Boris, sumpah huhi dulu, humpah huhi wawa. Ini aku tuh suka nanya dia, humpah huhi. Anak buntet, yang dapat. Tengok wawa. Screenshot dong. Một mình mẹ mới nhạo mà